Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA yang kami hormati segenap jamaah salat Jumat di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami hormati segenap santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tematik pada siang hari ini. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini bersama Kiai kita Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA dengan bertajuk tema konsep zauj dalam Al-Quran bagian terakhir. Untuk itu, bagi para jemaah yang nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada beliau, Kiai kita Kiai Haji Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia kaum muslim Radio Dais dan Radio Gaul serta para pemirsa MAJT TV dan TVku bisa langsung bertanya melalui nomor WhatsApp kami di 0821 336 70.000. Baik, langsung saja kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Lilidoillah wali syafaati Rasulillah ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tematik pada siang hari ini kepada beliau Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema, yaitu konsep istri di dalam Al-Quran. Yang kita akan memfokuskan yaitu pada diksi zauj dan derivasinya. Pada pengajian yang lalu kita sudah membahas yaitu konsep istri yang ada kaitannya dengan para nabi salawatullahu alaihim. Di situ ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa istri mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan suami, yaitu dalam kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian istri bagi Nabi adalah bukti kemanusiaan mereka. Jadi ini sebagai counter dari pendapat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah yang merasa aneh ya. Bagaimana mungkin utusan para rasul, para nabi itu kok punya istri? Jadi ada pendapat di kalangan sementara orang bahwa orang itu kalau mau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu harus menjadi rahib, tidak boleh mempunyai istri. Sebagaimana kita kenal ada pendeta, ada biksu, ada pendeta, ada biksu yang mereka melarang diri mereka untuk beristri. Tapi di dalam Islam, para nabi dan para rasul itu mempunyai istri. Dan ini adalah suatu penyelesaian, suatu penyelesaian yang manusiawi dan suatu bukti bahwa Islam itu adalah agama fitrah. Jadi keindahan Islam itu adalah ketika orang beribadah itu tidak meninggalkan fitrahnya. Dan demikian juga ketika menjalani fitrah itu adalah sebagai ibadah. Ini adalah keindahan dari ajaran Islam. Oleh karena itu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau justru bersabda bahwa berhubungan suami istri itu adalah ibadah. Memberi nafkah kepada anak istri itu adalah ibadah. Ini semacam menepis anggapan bahwa ibadah itu sifatnya itu hanya transendental, sifatnya itu hanya vertikal. Nah, ini dibantah oleh Islam. Ibadah tidak hanya wiridan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus berdiam diri di cungkup masjid, di mercusuar, tanpa bergaul, tanpa bermasyarakat. Semua nabi dan rasul, ya kecuali nabi-nabi yang sudah meninggal sebelum menikah, ya, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, semua nabi itu punya istri. Semua nabi itu punya istri. Karena apa? Mempergauli istri itu adalah ibadah. Dan istri itu menjadi semacam semacam filter, semacam ujian pertama seorang tokoh ketika dia mau membina masyarakat. Makanya ada orang yang bilang, apa dia rumah tangganya aja kacau, mau mimpin masyarakat misalnya, ya, ada yang baca itu. Karena apa? Orang yang berpotensi untuk menentang dakwah kebenaran yang disampaikan oleh seorang laki-laki itu adalah istri. Kenapa demikian? Ya karena si jenenge suami kepada istri itu tidak ada wibawanya, itu enggak ada. Kalau ayah kepada anak itu masih punya wibawa lah, masih punya wibawa, kadang bentak-bentak, kaca pinggang, menyuruh-nyuruh. Tapi kalau suami kepada istri, kalau yang normal ya, sudah tidak ada wibawanya. Nah, bagaimana mungkin istri mengetahui di situ ada noda di tubuh dari suami, dia tahu. Semua hal yang orang lain tidak tahu, si istri tahu.
Cacat yang masyarakat tidak tahu, istri tahu. Ning dodone bojo lanang iku ana toh, ana tai lalat atau ada sesuatu yang tidak baik, istri tahu. Kok kemudian ngomong tentang nasihat, ngomong tentang mauidhah, ya langsung dibantah kalau bojo wadon ya. Ya. Allah nasihat paling kok bengi yang ngono entak ya. Entak. Nah, ketika tokoh masyarakat atau dalam hal ini adalah para nabi, itu bisa mengendalikan istri. Nah, maka kemungkinan besar dia itu juga bisa mengendalikan masyarakat. Jadi istri itu di dalam dakwah kenabian itu dijadikan sebagai indikator, dari keberhasilan dakwah kenabian. Kemudian selanjutnya para istri Nabi itu juga manusia biasa yang mengalami keterlambatan punya anak, ada rasa cemburu dan sebagainya. Nah ini menarik. Al-Quran memaparkan dengan gamblang, menceritakan dengan terus terang, meskipun perempuan-perempuan itu adalah istri dari manusia pilihan, akan tetapi mereka ya tetap manusia biasa. Tetap manusia biasa. Ya sing duwe rasa cemburu, sing kadang yang njaluk iki njaluk iku. Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar akhirnya dimigrasikan dari Palestina ke Mekah, jauh ribuan kilo. Siti Aisyah cemburu kepada Maria Qibtiyah. Para istri Nabi cemburu kepada Siti Aisyah. Para istri Nabi cemburu kepada Siti Khadijah. Manusiawi. Ini indahnya ya. Indahnya agama Islam. Jadi hal-hal yang sifatnya manusiawi itu tidak ditutup-tutupi. Tapi bagaimana hal-hal yang sifatnya manusiawi yang mungkin dalam tataran tertentu itu dianggap negatif, itu bagaimana diselesaikan. Dengan kata lain, menjadi istri Nabi itu bukan berarti melenyapkan sifat cemburu, melenyapkan sifat iri, akan tetapi bagaimana sifat-sifat tersebut itu bisa dikendalikan. Apalagi istrinya manusia-manusia biasa yang selain Nabi. Apalagi kalian yang bukan Nabi, jangan berharap nanti bojomu kok orang ngeret, orang materi, jangan berharap. Jangan berharap istrimu jangan manut, jangan berharap. Wong istri Nabi ku ya kadang ya bangkang. Permasalahannya itu bukan nanti kamu itu mencari istri yang tidak punya rasa cemburu, yang tidak punya marah. Tidak. Tapi permasalahannya adalah bagaimana nanti kamu itu bisa menyelesaikan atau mengendalikan rasa cemburu, rasa curiga, rasa matre dari istri-istrimu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu turun tangan.
Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, wahai istri-istri, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, ayo ke sini. Akan aku penuhi apa yang kamu inginkan. Ancaman. Nah, yang terakhir, bahwa istri Nabi itu adalah ibu dari orang-orang mukmin. Teladan kesederhanaan dan teladan kesopanan. Jadi meskipun para istri Nabi itu adalah manusia-manusia biasa, normalis bagi seorang wanita ya, normalis, perempuan-perempuan yang mempunyai sifat-sifat dan karakter perempuan, akan tetapi mereka juga mempunyai privilege, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada istri-istri orang lain. Karena dicontoh, masyarakat kita ini memang menilainya semacam itu. Piye to kae? Mosok putrine kiai kok ora kudungan. Mosok bojone kiai kok bajune ketat. Mosok anake kiai kok pakaiane kaya ngono. Ya pancen ngono iku. Makanya ada pertanyaan, ya nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Karena memang secara tradisi orang itu memandang istri Nabi, istri tokoh masyarakat, istri para kiai, itu akan menjadi contoh. Dan oleh karena itu, ya harus bijak. Mereka kalimatnya dalam Al-Quran, dzalika adna ayyu'rafna. Perintah supaya memakai jilbab itu adalah batas minimal supaya mereka itu dikenal. Dikenal apa? Dikenal di dalam urf, dikenal di dalam tradisi, dikenal di dalam adat kebiasaan, dikenal di dalam norma masyarakat. Ya memang laki-laki menjadi tokoh masyarakat itu adalah anugerah. Seorang perempuan menjadi istri dari tokoh masyarakat itu adalah anugerah. Seorang anak menjadi anak dari tokoh masyarakat itu adalah anugerah. Nah, sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi rumus. Kapan wong iku derajatnya semakin tinggi, maka tanggung jawab juga akan semakin tinggi. Ya nek gak pengen disorot pakaianmu, ya kowe dadi bojone apa iku jenenge wong sing ning dalan-dalan niku lah. Nek gak pengen disorot cara bicaramu, ya wis lah kowe pengen dadi anake wong sing biasa-biasa wae. Aku pengen dadi anake wong biasa, ya wis kadung. Baik, selanjutnya kita akan berbicara yaitu tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang istri secara umum, yaitu selain istri-istri Nabi. Ada beberapa poin ketika Al-Quran berbicara tentang istri. Yang pertama, ini sudah dibahas pada pengajian sebelumnya,
bahwa istri tercipta dari bahan yang sama dengan suami, ya. Kita sudah sepakat ya, bahwa istri tidak tercipta dari tulang rusuk suami. Siti Hawa tidak tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi Siti Hawa tercipta dari bahan yang sama, di mana bahan tersebut Allah menciptakan Nabi Adam. Artinya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa dibuat dari bahan yang sama. Penjelasannya apa? Ya penjelasannya dalam hadis An-Nisa'u Syaqa'iqur Rijal, bahwa perempuan itu adalah saudara kandung dari laki-laki. Kemudian di ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Nabi Adam diciptakan dari nafsun wahidah. Demikian juga istri atau pasangan dari Nabi Adam itu juga diciptakan dari nafsun wahidah. Demikian juga istri-istri pasangan-pasangan kita. Pasangan-pasangan kita itu juga diciptakan dari materi yang sama dengan kita. Sudah pernah saya ceritakan ya, sudah pernah saya jelaskan bahwa istrinya Kausar atau pasangannya Kausar itu tercipta dari bahan yang sama, di mana Kausar itu diciptakan. Entah itu sama-sama buah dimakan oleh bapaknya Kausar, kemudian buah dalam pohon yang sama dimakan oleh bapaknya istrinya Kausar, atau kesamaannya itu adalah dari angin. Angin yang meniup atau yang membuahi tumbuhan yang dimakan oleh bapaknya Kausar itu sama dengan angin yang meniup atau yang membuahi tumbuhan yang dimakan oleh istrinya Kausar. Itu kalau mau ditelusuri pasti ketemu. Kalau ditelusuri pasti ketemu. Jadi bukan tulang rusuknya Kausar hilang, kemudian dari situ tercipta istrinya, bukan. Tapi dari angin yang sama, atau barangkali dari makanan yang sama. Dari makanan yang sama kemudian tercipta. Nasi jenenge angin ya gampang aja ya. Kok bagaimana orang Indonesia ketemu dengan orang Amerika? Ya bisa saja jenenge wae angin. Bisa menjelajah kemana-mana. Kemudian yang kedua terkait dengan istri, bahwa bisa saling mewarisi dengan suaminya ketika salah satu meninggal. Wow. Ini juga suatu lompatan peradaban yang sangat-sangat tinggi. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa suami bisa mewarisi istri, istri juga bisa mewarisi harta yang ditinggalkan oleh suami. Ini lompatan peradaban yang sangat tinggi, yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat jahiliyah, tidak dikenal oleh mitologi Yunani, ya, meskipun kaum filsafat, tapi di dalam Islam itu mengajarkan demikian.
Jadi ada hak yang dimiliki oleh istri terhadap harta peninggalan dari suami. Dan itu juga banyak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Wa lahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan istri-istrimu mendapatkan 1/4 dari harta peninggalanmu ketika kamu tidak mempunyai anak. Wow. 1/4 dari harta suami. 1/4 dari harta suami. Suami ini kayak Elon Musk. 1/4 hartanya piro. Seperempat dari hartanya Tahir. Wah, banyak itu. Sementara kalau suami mendapatkan setengah, itu ya tidak banyak sebetulnya. Karena apa? Dia mendapatkan warisan dari istrinya, nah kemudian digunakan untuk nikah lagi, bayar mahar, untuk ngongkosi anake, ngongkosi bojone ora akeh. Tapi perempuan mendapatkan 1/4. Bayangke ana wong wedok. Jadi bojone pangeran Malaysia, pangeran Malaysia mati. Untuk warisan 300 miliar. Seberapa teh? Dilalai disenengi karo pangeran Brunei. Waduh, utuh duitnya. Pangeran Brunei mati untuk 1/4 meneh 700 miliar. Wah, sugih ya. Ini sugih. Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran itu memposisikan dengan posisi yang sangat tinggi kepada perempuan. Nah, yang selanjutnya, jadi Al-Quran itu ya, coba kita lihat. Sebagian istri adalah musuh dan fitnah. Jadi Al-Quran kalau kita lihat ya, itu berbicara tentang suatu hal, itu sangat-sangat proporsional. Sangat-sangat proporsional. Jadi ciri dari Al-Quran ya, kita membahas suatu tema secara umum ya. Itu yang pertama, di samping rasional, yang pertama Al-Quran itu sesuai dengan fitrah. Yang kedua proporsional. Dan yang ketiga itu adalah at-tamkin. At-tamkin itu apa? At-tamkin itu ada pemberdayaan. Al-Quran berbicara tentang istri. Al-Quran objektif dan proporsional. Maksudnya bagaimana? Istri itu memang suatu sosok yang dicintai. Suatu sosok yang dicintai. Misalnya di dalam ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Zuyyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Itu memang diakui oleh Al-Quran bahwa istri itu adalah sosok yang dicintai. Akan tetapi, selalu ada begitu. Akan tetapi sadarlah
kecintaan kamu kepada istri jangan sampai kamu meninggalkan jihad, meninggalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana tersebut dalam surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, dan seterusnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, istri-istri kamu lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Akan dihukum. Ini sangat proporsional. Proporsional dan rasional. Kita bisa mencintai anak. Kita bisa mencintai istri. Kita bisa memiliki harta kemudian kita cintai. Iku sakjane sapa sing wehi? Siapa yang memberi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu loh, kalau tidak diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya rizki, tidak mempunyai harta. Oleh karena itu, kamu harus lebih mencintai yang memberi daripada pemberian itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu bisa mempunyai rasa cinta itu juga karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pemberian itu bukan akhir dari segalanya. Tapi pemberian itu adalah amanah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki diberi istri, orang kaya diberi harta, bapak diberi anak, saudara diberi saudara. Itu semuanya itu adalah ujian, itu adalah amanah. Nah, bagaimana kita memperlakukan istri, kita memperlakukan harta, kita memperlakukan anak? Ya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, istri, harta, anak, rumah mewah, kekayaan dan sebagainya, itu adalah sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya piye? Sing jenenge menungso kadang itu supaya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nalar, dengan rasa, dengan usahanya sendiri tidak bisa. Maka Allah berkenan memberikan sarana, memberikan jalan supaya orang itu bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing jenenge wong ya ana sing kadang ya ora di bojo, ora di anak, ora di harta, ngibadah tok. Akhirnya bisa jadi waliullah, bisa wusul kepada Allah. Tapi terkadang wong iku ora di anak, ora di bojo, ora di apa ya tambah ngengkleng lontang-lantung, ngibadah ya ora gelem.
Kaya angka 1 masak-masak sendiri, tidur-tidur sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri. Hah? Tambah edan. Akhirnya piye? Akhirnya diberilah sarana oleh Allah Subhanahu wa taala, potonganmu iku nek dikon salat 100 rakaat yo enggak mampu. Dikon deres Quran sedina 10 juz kita ya ora kuat. Nyoh taweki bojo. Bojo itu adalah sebagai pengganti maca Quran 5 juz. Harta itu sebagai pengganti yaitu deres Quran 3 juz. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu memperlakukan istrimu dengan baik, maka setara dengan kamu deres 5 juz. Dengan demikian, sholat kita yang ya minimalis lah ya. Sholat kita yang minimalis ditambah dengan kebaikan kita kepada istri, ditambah dengan tasarruf harta kita dengan cara yang baik, insya Allah kita bisa wusul, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ngono iku. Mumpung kalian belum punya istri, belum punya anak, belum ya wis nderese diakeh-akehi. Nek wis duwe bojo, nek iso nderes sakake-akeh wis masyaallah lah. Tapi nek seumpama enggak dimaklumi karo Gusti Allah. Kamu berbuat baik kepada istrimu setara dengan deres 2 juz, 5 juz. Apa meneh nek bojomu ya hafidhah, ya. Deres-deresan bareng. Ayo Dik, deres-deresan. Sing kapan salah siji ya, salah siji. Dijiwit ya seneng ya makin ya. Makin golek bojo sing hafidhah ken ya. Jadi soalnya bojomu iku hafidhah. Ya. Terus deres-deresan bareng. Kira-kira ya tidak akan terkena surat At-Taubah ayat 24 inilah ya. Demikian juga tidak terkena surat At-Taghabun ayat 14 ini ya. Nah, yang selanjutnya istri dan hubungan intim. Nah, ini Al-Quran itu sampai sedetail ini, sampai hal-hal yang kecil itu diperhatikan oleh Al-Quran. Bahwa menungso ya tetap menungso, bojo ya tetap bojo. Dia itu bukan pasangan gelap, bukan simpanan, bukan pula hewan piaraan. Sehingga diatur oleh Al-Quran. Misalnya siji, berhubungan intim hanya boleh dengan istri. Kemudian suami tidak boleh sembarangan bersikap terhadap istri di dalam masalah hubungan intim. Di dalam fikih ada zihar, ada ila lilladzina yu'luna min, terus jadi kalau ada suami, aku bosen karo kowe misalnya ya, moh aku ora enak misalnya ya, kok kemudian rong dino meneh pengen nyedak-nyedaki, tapok ya, entuk. Ada prosedurnya. Dia harus tarabbusu arba'ati ashhur. Nunggu 4 bulan lagi. Emang ini aku apaan?
Jadi senajan si suami itu memberi nafkah, senajan suami itu dia sebagai kepala keluarga, itu di dalam masalah hubungan intim itu ya, itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh semena-mena, bosen-bosen tinggal, kemudian pengen diparani orang itu. Apalagi kalau dilihat dari hadis-hadis, batas maksimal istri boleh ditinggalkan oleh suami 3 bulan, ada yang ngomong 4 bulan misalnya. Itu indahnya Islam ya, indahnya Al-Quran. Jadi nggak boleh semena-mena tinggal-tinggal, pengen teko-teko, ora iso. Nah, ada yang terakhir, apa yang dilakukan oleh istri ketika ditinggal oleh suami? Istri ketika ditinggal oleh suami, meskipun demikian, istri ketika ditinggal oleh suami, ya tidak boleh kemudian hari ini cerai, kemudian besok sudah punya suami baru lagi, nggak boleh. Sampai si istri itu ditinggal oleh suami, kehormatannya itu masih dijaga oleh Al-Quran. Yang disebut dengan iddah itu adalah kehormatan yang diberikan oleh Al-Quran, oleh Islam kepada istri. Ojo ngasih ya musang-musang garangan-garangan itu, ono rondo anyar kemudian dikeruyuk jadi piala bergilir, nggak boleh. Tunggu 4 bulan 10 hari, tunggu 3 bulan, tidak boleh kemudian apa cerai kemudian jadi piala bergilir, tidak boleh. Ini perempuan oleh Al-Quran ya, ini perempuan oleh Al-Quran adalah makhluk yang terhormat. Kalau mau mendekat tunggu 3 bulan lagi, kalau mau mendekat tunggu 4 bulan 10 hari lagi. Hebatnya Al-Quran ya, memandang istri dengan Masya Allah, dengan posisi yang terhormat. Makanya yang kampung-kampung, yang desa-desa bagaimana ya, ana wong ditinggal mati bojone nembe sedina langsung disuwit-suwiti, wah. Langsung dilamar dan sebagainya. Penghinaan. Enggone ora payu piye? Ah, ana carane. Coba. Jadi kalau kita runut dari awal sampai akhir ya, istri tidak tercipta dari tubuh suami yang menunjukkan bahwa dia itu sebagai teman samping, tidak. Tapi dari sisi penciptaan sama. Mau melamar ada aturannya. Mau menikah kudu ono mahar. Mau menggauli ono aturannya. Semua diatur sampai ketika si suami sudah meninggal. Itu si istri juga tetap dijaga kehormatannya. Masya Allah. Wes kaya ngene ya, apa jenenge, bagaimana Al-Qur'an memposisikan perempuan. Ngono kok isih ono ya. Isih ono wong sing menganggap nek perempuan itu dianaktirikan atau dikesampingkan oleh Al-Quran. Gara-gara apa? Gara-gara ora entuk dadi DPR wis dianggap sebagai penghinaan. Masya Allah. Ya wis jenenge menungso ya. Baik, demikianlah pengajian kita. Ada pertanyaan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dari Banyumanik.
Izin bertanya Pak Yai, kenapa di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan suami dan istri itu dari bahan yang sama. Namun di sisi lain kenapa wanita itu atau perempuan dapatkan posisi yang paling tinggi dari laki-laki atau suami? Kenapa istri itu posisinya lebih tinggi dari suami? Terima kasih. Kenapa perempuan mempunyai posisi yang lebih tinggi ya? Kalau dikatakan posisi yang lebih tinggi sebetulnya itu ya apa namanya, relatif ya, relatif, tergantung. Kita melihat suatu posisi dianggap sebagai tinggi itu karena apa? Ada orang yang merasa bahwa posisi tinggi itu adalah ketika dia itu berkuasa. Berkuasa. Dengan demikian orang yang dikuasai posisinya adalah lebih rendah. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa posisi tinggi itu adalah ketika disayangi, dilindungi. Sehingga apa? Kalau tidak disayangi, tidak dilindungi, kemudian dianggap posisinya rendah. Jadi contoh konkretnya gini, ada seorang orang tua, punya dua anak. Yang satu itu disuruh kerja, ora diwehi duit, disuruh mandiri. Ya akhirnya memang bisa kerja. Sementara yang satu itu dimodali, dibimbing dan sebagainya. Pertanyaannya adalah mana yang posisinya lebih tinggi? Orang yang mandiri ataukah si anak yang tergantung kepada orang tua? Dari satu perspektif, dari satu sudut pandang, orang yang mandiri, orang yang mempunyai bawahan, yang mempunyai karyawan dan sebagainya, dengan salary tiap bulan misalnya 50 juta misalnya, dia merasa posisinya adalah tinggi. Sementara yang satunya, yang adiknya cuman diberi oleh orang tuanya, meskipun pemberiannya juga banyak, itu adalah posisinya lebih rendah. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih tinggi daripada tangan di bawah. Satu sudut pandang. Satu sudut pandang yang lain, ya enggak lah. Yang tetap lebih tinggi itu ya si anak itu. Ora kerja kok diwehi duit. Ora kerja diwehi duit, duitnya ya akeh. Diwehi uang saku sebulannya 50 juta. Ada yang mengatakan semacam itu. Nah demikian juga antara suami dengan istri, antara laki-laki dengan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah penanggung jawab dari perempuan. Bagi wanita yang mandiri, ini adalah menunjukkan bahwa laki-laki itu diposisikan oleh Al-Quran lebih tinggi daripada perempuan. Wah, kenapa laki-laki kok jadi penanggung jawab? Aku juga bisa jadi penanggung jawab. Aku juga bisa mengatasi ini itu. Ini jadi kecemburuan perempuan. Akan tetapi dengan ayat yang sama, dengan perspektif yang berbeda,
itu justru menjadikan bahwa perempuan itu lebih tinggi. Ya kamu kan lanang, kene wae duit ning wong wedok. Kene setor ning wong wedok ini. Jadi wong lanang dijaluki. Wong lanang diret, ditarik, ayo kene setor. Kamu kan memang tugasmu bekerja. Kalau dalam dunia lebah, mana sih yang posisinya lebih tinggi? Orang yang menghidupi komunitas lebah atau si ratu yang cuma duduk-duduk saja beranak? Yaitu cuma masalah perspektif. Kesimpulannya apa? Ya, ini bagus ini. Kesimpulannya adalah berarti laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Hanya beda tugas dan fungsi saja. Karena apa? Pada akhirnya inna akramakum indallahi atqakum. Mana yang paling takwa? Maten ya? Baik, mari kita akhiri dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.